Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukdil Falah, mahasiswa Universitas Telkom. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi toolbar yang ada pada Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate. Visual Studio 2010 Ultimate adalah salah satu bahasa pemrograman yang dikeluarkan dan dikembangkan oleh Microsoft. Metode pemrograman yang diterapkan dalam Visual Studio 2010 berorientasi kepada objek atau lebih sering dikenal dengan istilah OOP, sehingga mempermudah pengembangan program. Langsung saja kita mulai klik New Project. Kita pilih yang Windows From Application. Kita tunggu. Dan ini dia tampilan dari project Microsoft Visual Studio 2010. Di sini ada beberapa toolbar yang kita lihat. Di sini ada menu bar. Dan ini yang kotak ini adalah untuk mendesain forum. Di sini ada Solution Explorer dan di bawah ada Properties Windows. Dan sebelah kiri ini ada jendela toolbox. Dan saya akan menjelaskan fungsi yang ada pada toolbox. Langsung saja, di sini ada pointer. Pointer digunakan untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan forum. Lalu button. Button adalah tombol yang dapat ditekan. Anda dapat menggunakan button agar pengguna dapat memberitahu program untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya checkbox. Fungsinya menampilkan kotak cek dan label teks. Umumnya digunakan untuk mengatur pilihan. Checklist box menampilkan daftar item yang dapat digulung. Masing-masing item disertai dengan kotak cek. Combo box menampilkan item dalam bentuk text box, kotak daftar atau daftar dropdown. Date time bit menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih tanggal atau jam. Label menampilkan teks tetapi pengguna tidak dapat mengubahnya secara langsung. Lalu link label menampilkan teks dengan model link web dan akan memicu suatu event atau kejadian ketika pengguna mengkliknya. Teks di link ke jendela lain atau situs web. Listbox menampilkan daftar teks dan item gambar atau icon. List view menampilkan item dengan satu di antara 4 cara. Tampilan teks saja, teks dengan icon kecil, teks dengan icon besar, dan tampilan report. Mask textbox. Textbox di mana input yang dimasukkan harus cocok dengan format spesifik. Selanjutnya Mount Calendar. Fungsinya menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih range tanggal. Notify icon menampilkan icon dalam daerah status notify dan taskbar yang mewakili aplikasi yang berjalan dalam background. Selanjutnya Numeric Up-Down menampilkan daftar angka di mana pengguna dapat mengulang menggunakan tombol up dan down. Selanjutnya Picture Box menampilkan file gambar seperti bitmap.
Selanjutnya progress bar. Secara grafikal menunjukkan jalannya proses sampai selesai dari suatu aksi. Kemudian radio button menampilkan tombol yang dapat berganti antara on dan off. Rich text box menampilkan teks dengan format plain text atau rich text format atau RTF. Selanjutnya text block menampilkan teks yang dapat diedit oleh pengguna pada saat program dijalankan atau diubah oleh program. Tooltip menampilkan teks ketika pengguna menunjuk pada suatu kontrol. Tree view menampilkan kumpulan hierarkial dari objek node yang selalu berisi teks dengan tambahan berupa kotak cek dan icon. Selanjutnya web browser. Browser web dalam suatu kontrol. Anda dapat menempatkan kontrol pada forum dan menggunakannya untuk melakukan navigasi halaman web. Ini adalah toolbox pada command control. Kita ke kontainer. Pointer sudah saya jelaskan tadi. Langsung saja ke flow layout panel. Fungsinya menampilkan kontrol dan dimuat dalam baris atau kolom. Contohnya jika kita diatur baris, maka akan ditempatkan kontrol berikutnya ke tiap-tiap baris secara horizontal sampai ruangan penuh, dan berikutnya akan dimulai pada baris baru. Selanjutnya group box adalah mengelompokkan kumpulan kontrol atau seperti radio button, bisa diberi label judul dan frame yang tidak dapat digulung. Selanjutnya panel, fungsinya mengelompokkan kumpulan kontrol, tidak bisa diberi label judul dan frame yang dapat digulung. Selanjutnya split container, memperbolehkan pengguna mendrag suatu pemisah secara horizontal atau vertikal untuk mengubah ukuran ruang di antara dua daerah dalam kontrol. Tab control, fungsinya menyediakan halaman tab untuk mengorganisasikan dan mengakses objek yang dikelompokkan secara efisien. Selanjutnya table layout panel, yaitu menampilkan kontrol dan dimuat dalam suatu grid. Itu pada kontainer. Selanjutnya menu dan toolbar. Pointer sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya konteks menu strip. Fungsinya menampilkan menu pop-up ketika pengguna mengklik mouse kanan pada suatu objek. Menu strip fungsinya membuat menu yang di dalamnya terdapat submenu yang ditambahkan, mewakili menu utama, submenu, dan item menu from. Selanjutnya status strip, terletak di bagian bawah from induk dan berisi informasi tentang keadaan aplikasi sekarang. Informasinya ditampilkan dalam jendela yang memiliki frame atau panel. Selanjutnya tool strip, menampilkan kumpulan tombol, drop down, dan tool lainnya agar pengguna dapat mengontrol aplikasi. Selanjutnya tool strip container, fungsinya kontainer yang mengatur kontrol tool strip untuk dock atau menempel pada tepi from. Itu dia yang ada pada menu dan toolbar. Selanjutnya pada data. Pointer sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya binding navigator, yaitu menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan navigasi sumber data. Disediakan tombol untuk memindahkan data, menambah, menghapus, dan menyimpan rekod. Selanjutnya binding source, mengenkapsulasi atau membungkus sumber data forum dan menyediakan metode untuk navigasi data. Selanjutnya data grid view,
untuk menampilkan sejumlah besar data secara hierarkial atau relationship atau relasi dalam tampilan tabel grid. Selanjutnya dataset adalah tempat menampilkan data dalam memori dan menangani data dalam format relasional. Dataset menyediakan semua fitur untuk membuat, memanggil, menyimpan, dan memanipulasi data. Dapat menangani banyak tabel dengan relasi induk atau anak yang kompleks. Itu pada data. Selanjutnya ke komponen. Pointer sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya background worker. Fungsinya menjalankan suatu tugas secara asinkronus dan memberi pesan ke program utama ketika tugas selesai. Selanjutnya directory entry. Fungsinya mewakili suatu node atau titik dalam hierarki Active Directory. Active Directory adalah service yang menyediakan tampilan hierarkial dari sumber terdistribusi dan service suatu network atau jaringan. Selanjutnya directory searcher. Fungsinya melakukan pencarian pada hierarki Active Directory. Error provider. Menampilkan informasi kesalahan ke pengguna. Selanjutnya event log. Menyediakan akses ke log event Windows. File system word. Memberi pesan jika aplikasi mengubah direktori atau file. Help provider. Menampilkan help untuk kontrol yang memiliki help jika pengguna mengatur fokus pada kontrol dan F1. Image list. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan gambar. Kontrol image list dan gambar yang ada di dalamnya dapat digunakan pada lebih dari satu objek. Message queue. Menyediakan komunikasi di antara aplikasi yang berbeda. Performance counter. Menyediakan akses ke counter performa Windows. Proses. Mengizinkan program berinteraksi dengan proses untuk start atau stop proses. Serial port. Mewakili port serial dan menyediakan metode untuk mengontrol, membaca, dan menulisnya. Service controller. Mewakili service Windows dan memperbolehkan Anda memanipulasi service. Timer. Untuk mengeksekusi waktu kejadian pada rutin program termasuk interval atau selang waktu. Mencetak atau printing. Itu pada komponen. Selanjutnya pada printing. Setup dialog. Mengatur properti untuk halaman yang akan dicetak. Contohnya menentukan ukuran kertas, margin atau batas percetakan, dan orientasi atau potret atau landscape. Print dialog. Menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memilih printer dan mengatur atributnya. Selanjutnya print dokumen. Mewakili output yang dikirim ke printer. Program dapat menunjukkan objek ini untuk mencetak atau menampilkan print preview. Print preview control. Fungsinya menampilkan print preview dalam satu forum aplikasi. Selanjutnya print preview dialog. Fungsinya menampilkan kotak dialog bagaimana tampilan objek dokumen terlihat ketika dicetak. Itu pada printing. Selanjutnya di dialog. Color dialog. Menampilkan kotak dialog untuk memilih warna dari palet standar atau palet warna custom atau buatan pengguna. Selanjutnya folder browser dialog. Agar pengguna dapat memilih suatu folder. Font dialog. Menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat mengatur font dan atributnya. Selanjutnya open file dialog.
menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat melakukan navigasi dan membuka file. Save file dialog menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat memberi nama dan menyimpan file. Itu dia beberapa fungsi pada toolbox pada Microsoft Visual Studio. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman BASIC merupakan pemrograman berbasis Windows. Visual Studio juga merupakan bahasa pemrograman Object Oriented Programming atau OOP, yaitu pemrograman yang berorientasi objek. Visual Studio menyediakan objek-objek yang sangat kuat, berguna, dan mudah dipakai. Dengan fasilitas tersebut, membuat Visual 2010 Ultimate ini menjadi begitu diinginkan oleh programmer. Ya, sampai di sini saja. Sekian penjelasan pada toolbox pada Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.